ngejelasin tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di drama Macbeth. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan unsur-unsur intrinsik drama Macbeth, aku bakalan ngejelasin tentang biografi penulis dari drama Macbeth itu sendiri. Penulis dari drama Macbeth ialah William Shakespeare. William Shakespeare lahir di Inggris pada tanggal 26 April 1564. William Shakespeare menikah dengan Anna Hathaway pada usia 18 tahun dan memiliki 3 orang anak, yaitu Susanna dan 2 orang kembar, yaitu Hamnet dan Judith. Banyak karya-karya William Shakespeare yang tidak lekang oleh waktu. Salah satunya yaitu Macbeth, dan ada pula Romeo Juliet yang telah kita ketahui telah difilmkan di berbagai negara. Sebelum masuk ke unsur intrinsik, aku bakalan ngejelasin tentang drama Macbeth itu sendiri. Drama Macbeth ini ditulis oleh William Shakespeare pada tahun 1606. Drama ini menjadi drama tragedi karya William Shakespeare yang terkenal dan juga paling pendek. Drama ini menceritakan tentang seseorang yang mengubah ambisinya menjadi sebuah kejahatan hingga dia mengkhianati rajanya, sahabatnya, bahkan dirinya sendiri. Oke, lanjut ke unsur intrinsik dari drama Macbeth. Yang pertama bakalan aku jelasin ada karakter dan karakteristik. Yang pertama ada Macbeth. Macbeth ialah tokoh utama dari drama ini. Macbeth bersifat ambisius, cerdas, dan juga gagah. Lalu yang kedua ada Lady Macbeth. Lady Macbeth ialah istri dari Macbeth itu sendiri. Lady Macbeth sama seperti Macbeth mempunyai sifat yang ambisius. Lanjut yang ketiga ada Raja Duncan. Raja Duncan ialah Raja Skotlandia. Raja Duncan bersifat baik, rendah hati, dan bijaksana. Lalu yang ketiga ada Banquo. Banquo ialah teman Macbeth atau seorang jenderal. Banquo di sini memiliki sifat yang penyayang. Dia sangat menyayangi anaknya. Lalu selanjutnya ada Macduff. Macduff ialah putra dari Raja Skotlandia. Macduff di sini mempunyai sifat yang baik. Lalu di sini ada 3 nenek sihir. 3 nenek sihir ini ialah orang yang mempengaruhi Macbeth sehingga berbuat kejahatan. 3 nenek sihir di sini mempunyai sifat yang jahat. Oke, aku bakalan lanjut ngejelasin tentang alur dari drama Macbeth ini. Drama Macbeth ini bermula dari Macbeth dan Banquo bertemu dengan 3 orang penyihir. 3 orang penyihir ini mengatakan bahwa Macbeth suatu saat akan menjadi raja, dan Banquo sendiri suatu saat keturunan darinya akan menjadi raja pula. Setelah bertemu para penyihir, Macbeth bertemu dengan raja. Di situ raja menobatkan Macbeth sebagai Pangeran Cawdor. Dari situ Macbeth mulai percaya dengan ramalan-ramalan para penyihir itu. Lalu Macbeth pulang ke rumahnya dan menceritakan tentang kejadian tersebut kepada istrinya. Setelah diceritakan oleh Macbeth, Lady Macbeth menjadi berambisi untuk menjadi penguasa di Skotlandia. Oleh karena itu, Macbeth dan istrinya merencanakan pembunuhan Raja Skotlandia. Awalnya, Macbeth sempat akan mundur, tetapi istrinya terus mendesak Macbeth agar
tetap melakukan perbuatan tersebut, yaitu membunuh Raja Skotlandia. Dari situ Macbeth melakukan apa yang diperintahkan istrinya, yaitu membunuh Raja Skotlandia. Setelah membunuh Raja Skotlandia, anak dari salah satu Raja Skotlandia melihat perbuatan Macbeth, tetapi dia tidak berani untuk berbicara di depan umum dan memilih untuk pergi. Setelah itu, Macbeth dan istrinya menuduh para prajurit yang menjaga kamar Raja Skotlandia sebagai pembunuh dari Raja Skotlandia tersebut. Karena pewaris dari kerajaan Skotlandia telah melarikan diri, maka Macbeth diangkat sebagai raja di kerajaan Skotlandia. Dari situ, keadaan mulai kacau. Macbeth selalu terbayang-bayang oleh bayangan dari orang-orang yang dia bunuh. Bahkan, Macbeth berencana membunuh sahabatnya sendiri serta anak dari sahabatnya agar tidak ada satu orang pun yang dapat membongkar rahasianya dan dapat meneruskan tahta kerajaan selain keturunan dari Macbeth. Semakin hari, Macbeth merasa semakin terancam karena dibayangi oleh arwah-arwah dari orang-orang yang pernah dibunuhnya. Akhirnya Macbeth mencari 3 penyihir tersebut kembali. Setelah bertemu dengan 3 penyihir tersebut meramalkan bahwa Macbeth akan tetap hidup sampai hutan Great Byrnam datang ke bukit Dunsinane. Selain itu juga bahwa Macbeth tidak akan dibunuh oleh seorang yang dilahirkan dari seorang wanita. Dari hal tersebut, Macbeth merasa dirinya semakin berkuasa dan menjadi sombong. Setelah itu, Macbeth membunuh semua yang dia anggap musuh-musuhnya, seperti keluarga dari Macduff. Ketika melihat keluarga dari Macduff dibunuh, istri dari Macbeth merasa tertekan. Dia menyesal telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Sampai pada akhirnya istri dari Macbeth tertekan dan meninggal dunia. Setelah meninggal istri dari Macbeth, kerajaan Skotlandia diserang oleh Macduff dan Malcolm yang dibantu oleh kerajaan Inggris. Dari situ Macbeth merasa dirinya sombong. Dia merasa tidak akan ada orang yang dapat membunuh dirinya. Tapi pada kenyataannya, ternyata Macduff adalah orang yang tidak dilahirkan dari seorang wanita. Atau dalam cerita ini, Macduff lahir sebelum waktunya dengan cara disesar. Setelah Macduff mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak dilahirkan dari seorang wanita, Macbeth sempat goyah. Tetapi pada akhirnya Macbeth tidak menyerah dan tetap melawan Macduff dan kalah dalam peperangan itu. Selanjutnya adalah tema dari drama Macbeth ini diambil dari kehidupan kerajaan pada abad ke-11 di Skotlandia. Oke, yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil dari drama ini ialah jangan pernah sombong terhadap apapun yang kita punya. Kemudian berambisilah yang sesuai dengan kadarnya. Jangan terlalu berlebihan, karena ambisi yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan keburukan bagi dirimu sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sweet dreams.